Halo, selamat pagi sahabat Winners, sahabat Budikwang Super Team. Ketemu lagi dengan saya, cuman kali ini lagi di Munchen, Jerman ya. Saya lagi di depannya BMW World, BMW Museum ya. Jadi kalau kita lihat sekeliling dulu ya. Nah, jadi kadang kalau kita bilang buat sekalian, mungkin buat sebagian orang ya, ini adalah sebuah impian ya, bisa mendapatkan yang namanya mobil impian ya, rumah impian. Tapi kalau kita lihat hari ini saya mau berbagi tips buat teman-teman semua tentang yang namanya kenapa sih kita harus menjalankan yang namanya network marketing. Mungkin buat sebagian orang dari beberapa teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita ya, mereka berpikir orang-orang network marketing itu selalu tentang yang namanya mobil mewah, rumah mewah. Padahal sebetulnya bukan demikian, Bapak sekalian. Karena yang namanya mobil mewah, rumah mewah itu bukan yang dinamakan kemewahan sesungguhnya yang ditawarkan oleh bisnis network marketing. Sebetulnya apa sih yang ditawarkan oleh network marketing? Kenapa kita tidak dari konvensional saja melakukan bisnis-bisnis pada umumnya ya, tapi kenapa kita menjalankan yang namanya network marketing? Mungkin buat share buat teman-teman yang mungkin selama ini tidak paham apa itu network marketing, kita akan cerita bahwa sebetulnya ada 3 benefit Anda menjalankan network marketing. Tetapi kalau kita lihat ya, yang paling utama adalah orang ingin mendapatkan yang namanya kemewahan yang sesungguhnya. Apa itu kemewahan yang sesungguhnya? Kalau kita bilang tentang network marketing, kita bicara tentang passive income atau penghasilan yang akan datang terus-menerus tanpa kita usahakan lagi. Nah, kalau kita bilang begini, Bu sekalian, ya, saya yakin setiap orang yang Bapak Ibu tahu ya, mereka menjalankan network marketing atau menjadi distributor dari sebuah perusahaan network marketing ya. Mereka awalnya bukan orang-orang yang pengangguran, mereka awalnya bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, mereka tidak bisa menghasilkan uang, bukan. Tetapi kalau kita bilang rata-rata dari mereka hanya bisa mendapatkan uang aktif, atau ya kalau kita bilang aktif income ya, kalau mereka bekerja baru bisa menghasilkan uang. Nah, sebetulnya network marketing menawarkan yang namanya passive income, yaitu adalah dengan kita membangun jaringan, kita membangun aset, pada akhirnya kita akan bisa punya penghasilan yang datang terus-menerus tanpa kita usahakan lagi. Itulah yang dinamakan sebetulnya ya, banyak orang kenapa mereka punya pekerjaan ya, mereka datang dari berbagai latar belakang ya, tapi mengapa mereka tetap menjalankan network marketing? Karena rata-rata 95% orang di dunia hanya bisa mendapatkan yang namanya active income. Termasuk kalau kita bilang mungkin dari teman-teman yang melihat video saya ya, rata-rata kita hanya bekerja ya. Kita menggadaikan kita punya waktu. Kalau kita ingin mendapatkan uang lebih, kita bekerja lebih ya. Nah, padahal kalau kita lihat manusia itu 24 jam sehari, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, tapi mengapa kalau kita lihat ya, kenapa orang bisa menghasilkan lebih dari banyak rata-rata UMR? Karena mereka kalau kita bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kembali ya. Yang kaya mereka membuat aset, mereka mengembangkan aset supaya bisa menghasilkan uang untuk mereka. Tapi kenapa network marketing? Karena kalau kita lihat ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kalau Anda ingin membangun aset dengan modal yang kecil, ini adalah kesempatan yang ditawarkan oleh network marketing. Anda tidak perlu puluhan juta, Anda tidak perlu keluarkan ratusan juta untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Tetapi tujuan utama dari orang berbisnis sebetulnya adalah dia mengumpulkan aset, membangun dia punya aset, dan pada akhirnya aset yang menghasilkan uang untuk dia, yaitu yang namanya residual income atau passive income. Nah, itu poin pertama Bapak sekalian dari kenapa kita menjalankan network marketing ya. Tapi kalau kita lihat kenapa banyak orang sudah join di MLM, banyak orang sudah join di network marketing, maka kadang ada satu sugesti di masyarakat ya, anti MLM, nggak mungkin lah sukses dalam network marketing, itu kan cuma orang-orang sebagian saja. Sebetulnya kalau kita bilang setiap bisnis apapun tidak semua orang sukses, itu sama saja. Tapi kenapa kalau kita lihat orang anti sama network marketing? Karena mereka tidak paham Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat ya, poin pertama kenapa banyak yang mengatakan percuma jalankan network marketing, saya mau bisnis yang pasti-pasti saja. Pertanyaan saya juga sama, sebetulnya bisnis apa sih yang pasti teman-teman sekalian? Kalau kita lihat Anda mungkin di kota Anda ya, ada mall yang paling keren ya. Kalau kita lihat di Semarang katalah Paragon ya, ataupun Paragon Mall ya, kita lihat apakah setiap orang yang berbisnis, mereka buka franchise, mereka buka gerai ya, atau mereka buka butik, apakah mereka juga pasti sukses? Enggak juga Bapak sekalian. Jadi di dunia ini bisnis yang pasti-pasti itu cuma satu,
yaitu kalau Anda jadi pegawai atau karyawan. Karena setiap bulan Anda akan mendapatkan yang sama, dan kepastiannya apa? Setiap 1 tahun Anda naik 10%. Apakah ini yang Anda cari, Bapak sekalian? Setiap bisnis tidak ada yang pasti, ya. Tetapi bisnis yang tidak pasti itu memberikan kelebihan. Kenapa? Kadang bulan ini 10 juta, tapi bulan depan bisa 20 juta, setahun kemudian bisa 50 juta. Bahkan kalau Anda serius sih ya, yang namanya sebuah bisnis, mungkin siapa tahu 2-3 tahun ke depan Anda bisa punya penghasilan 1 miliar. Tetapi inilah yang dikatakan ya, bisnis yang tidak pasti-pasti, tetapi ini menjadi peluang kehidupan bagi banyak orang. Nah, oke, pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan yang namanya passive income atau residual income dalam network marketing? Itu kan poin penting yang pertama tadi. Yang kenapa orang banyak gagal, karena ternyata akhirnya setelah mereka bergabung dengan network marketing, mereka tidak bisa mendapatkan passive income atau residual income-nya, karena mereka tidak memahami konsep. Apa yang dimaksud konsep? Untuk Anda mendapatkan yang namanya ya passive income, residual income, Anda harus tahu poin yang kedua dari why network marketing, yaitu kuasa menggandakan waktu. Apa itu kuasa menggandakan waktu? Di sini kita bicara tentang aset, Bapak sekalian. Saya pernah kerja sebagai arsitek ya, tapi kalau kita lihat mungkin dari sebagian teman-teman yang hari ini juga masih bekerja ya, berapa banyak Anda bisa menggandakan diri Anda? Maksudnya menggandakan gimana? Kita lihat yang namanya McD ya, atau orang-orang yang berbisnis franchise. Ya, satu contoh kalau kita mau di Indonesia paling gampang yang lokal itu adalah yang namanya Indomaret atau Alfamart ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah yang namanya Indomaret, Alfamart mereka berpikir keras bagaimana setiap bulan mereka bisa meningkatkan penjualan ya, mohon maaf, testosteronnya ya, atau cikinya, citosnya? Bukan, Bapak sekalian. Mereka tiap bulan atau tiap tahun yang menjadi target mereka hanya adalah bagaimana mereka meningkatkan gerai mereka, bagaimana mereka memperbanyak mereka punya toko atau memperbanyak mereka punya jaringan. Semakin banyak gerai mereka, semakin banyak toko mereka, sebetulnya nanti otomatis ya, teh atau makanan ringan atau snack yang mereka hasilkan itu akan jauh lebih banyak dan omsetnya akan makin besar. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan salah, yang namanya McDonald dia bukan bisnis jual burger, yang namanya Starbucks dia bukan jual kopi. Mereka adalah jual sistem, mereka menggandakan gerai mereka. Kita lihat, kalau satu negara ada berapa banyak gerai mereka, dan kita lihat di berbagai negara belahan dunia juga beribu-ribu mereka punya gerai, pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, berapa omset yang mereka hasilkan. Sebetulnya network marketing juga sama, kita tidak bisa bekerja sendirian Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak orang gagal di network marketing? Mereka sudah bergabung dengan industri ini ya, sudah bergabung dengan bisnis for life ya, tapi kenapa mereka tidak bisa sukses? Karena sebetulnya mereka tidak sadar. Mereka mengejar yang namanya passive income untuk membangun aset, tapi setiap saat yang mereka lakukan cuma retailing. Apa itu yang dimaksud retailing? Mereka sudah bergabung bulan ini ya, mereka mengajak atau memperkenalkan bisnisnya kepada 3 orang, kemudian bulan depan 3 orang tersebut tidak lagi menjalankan bisnis ini, dan mereka mencari 3 orang yang baru. Padahal sebetulnya konsep network marketing dengan yang namanya mengembangkan aset, memperbanyak aset adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memperbanyak gerai-gerai Anda atau aset-aset Anda lewat kemitraan. Satu contoh, misalnya Anda di Semarang, tapi Anda punya kepala cabang di Kediri, kepala cabang di Blora, kepala cabang di Jogja, dan mereka menjalankan bisnis ini secara kemitraan bersama-sama dengan Anda. Otomatis semakin banyak kemitraan Anda, pada akhirnya bisnis ini cuma membutuhkan waktu 2-3 tahun Anda seriusin, sebetulnya nanti tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima Anda tinggal menikmati hasil dari bisnis Anda. Maka ini yang dinamakan passive income, residual income. Semakin gerai mereka berkembang, mereka juga bercerita, mereka punya gerai-gerai mereka sendiri, dan makin banyak gerai Anda, pada akhirnya passive income, residual income itu akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau sukses di network marketing ya, Anda harus paham yang namanya kuasa menggandakan waktu. Satu orang 24 jam yang sama, tapi kalau gerai Anda makin banyak, Anda bisa mempunyai penghasilan dalam waktu 24 jam, tapi penghasilan Anda, misal contoh, kalau Anda punya 10 gerai, Anda bisa punya 240 jam penghasilan. Kalau Anda punya 1000 gerai, Anda punya 2400 jam penghasilan hanya dengan dalam satu hari yang sama bekerja. Maka kalau kita lihat Bapak sekalian, inilah yang dinamakan poin yang kedua, yaitu kuasa menggandakan waktu. Semakin banyak gerai Anda, maka akan tercipta yang namanya
aset Anda berkembang, otomatis residual income Anda akan terus bertumbuh. Nah, poin ketiga, gimana supaya Anda bisa menciptakan aset ini atau mengembangkan aset ini? Maka kalau kita lihat poin ketiga adalah yang dinamakan power of one. Apa itu power of one? Orang mungkin kadang mengatakan ya, wah saya nggak mau kalau network marketing, ini bisnis aja atau jual-jual. Pertanyaan saya, apakah di luar sana hanya network marketing yang menjual sesuatu, yang mengajak sesuatu? Enggak Bapak sekalian. Secontoh, berapa banyak Anda punya yang namanya WhatsApp atau Telegram atau mungkin Facebook atau Instagram ya? Berapa banyak teman Anda yang menjual sesuatu? Online shop lah ya, jual sepatu lah, jual butik lah, jual pakaian, jual snack atau jual mainan. Semua orang yang namanya berdagang itu menjual sesuatu Bapak sekalian. Cuman pertanyaannya, kalau online shop dengan rata-rata 3-6 juta per bulan, gimana mereka mau meningkatkan penghasilan mereka sampai yang namanya 12 juta, 18 juta, 20 juta? Itu nggak bisa kalau mereka cuma sendirian. Maka Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya reseller ya. Jadi kalau kita lihat, reseller itu juga yang namanya menggandakan waktu supaya mereka tidak berjualan sendirian, karena mereka punya berbagai aset, yaitu gerai mereka dari reseller-reseller tersebut. Semakin banyak reseller mereka, maka pada akhirnya penghasilan mereka juga akan makin berkembang dan bertumbuh ya. Satu titik tertentu mereka tidak berjualan, di saat aset mereka atau reseller mereka masih menjual sesuatu, mereka tetap menghasilkan penghasilan. Maka sebetulnya kalau kita bilang poin ketiga yang namanya power of one ini, bagaimana Anda mengembangkan aset Anda, itu harus ada yang namanya reseller. Anda harus bisnisnya menjadi reseller. Reseller Anda harus ditumbuhkan. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat Bapak sekalian, dalam network marketing ada sistem, yaitu sistem pertemuan, di mana kalau kita bilang Anda setelah bergabung dengan network marketing, ajak teman-teman Anda, mereka-mereka yang menerima peluang untuk mengubah kehidupan yang lebih baik, untuk bergabung dengan peluang bisnis ini. Di saat power of one maksudnya apa? Kalau satu orang ajak satu, Bapak Ibu boleh buka, Anda punya kertas atau cari pulpen ya. Kalau satu orang ajak satu, bulan depan jadi dua. Dua orang ini satu orang ajak satu, bulan depan jadi 4 ya. Kalau satu orang ajak satu, 4 jadi 16. Pernahkah Anda hitung? Kalau dalam 1 tahun Anda cuma melakukan yang namanya minimal satu ajak satu, berapa banyak kemitraan Anda, berapa banyak gerai Anda akan bertumbuh? Coba kita hitung sejenak. 1, 2, 9, 6. Bapak Ibu tidak pernah menyangka bahwa kekuatan dari network marketing bisnis jaringan itu adalah semacam franchise yang bisa di-franchise-kan, reseller yang bisa meresellerkan. Maka pada akhirnya pertumbuhan yang namanya aset ini akan bertumbuh demikian pesat. Maka Bapak Ibu akan melihat orang-orang dalam industri network marketing awalnya banyak yang dinamakan from zero to hero. Mereka awalnya terpepet ya, kepepet oleh keadaan ya, dalam keadaan bangkrut atau tidak punya uang, mengalami yang namanya PHK. Mereka akhirnya membangun bisnis ini dengan modal yang kecil, dan dalam waktu tidak lama, 2-3 tahun kemudian, 4-5 tahun kemudian, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Karena apa? Inilah yang dinamakan bisnis jaringan Bapak sekalian. Menggandakan aset, asetnya pun bisa mengganda, multiplikasi. Ini yang dinamakan hukum leveraging. Bagaimana hukum daya ungkit dengan tenaga yang ringan, tapi bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Apakah bisa kalau Anda cuma menjalankan yang namanya konvensional? Anda buka toko, berapa banyak toko yang Anda bisa buka dalam 2-3 tahun ke depan? Kalau misal contoh Anda bekerja di kantor, apakah bisa Anda mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan pekerjaan Anda? Maka Bapak sekalian, saya menganjurkan buat teman-teman sekalian yang hari ini Anda belum punya yang namanya peluang penghasilan tambahan seperti network marketing. Kita bilang network marketing bukan dari awal Anda bergabung Anda langsung keluar, tetapi jalankan dulu bisnis Anda atau jalankan dulu pekerjaan Anda sebelumnya yang konvensional, tapi mulailah untuk berbisnis. Dan network marketing adalah satu peluang bisnis yang memang bukan sempurna, tetapi ini jauh lebih baik daripada Anda melakukan bisnis-bisnis konvensional yang lainnya. Karena network marketing mempunyai yang namanya power of one. Dengan satu orang ajak satu, aset Anda terus bertumbuh, Anda mempunyai kekuatan yang namanya kuasa menggandakan waktu. Di saat kuasa menggandakan waktu Anda makin berkembang,
aset Anda makin bertumbuh semakin banyak, Anda akan mendapatkan yang namanya passive income, residual income. Itulah yang orang cari dari network marketing. Dulu saya tidak pernah paham poin ini, maka saya mengajak Bapak sekalian, jangan pernah ragu dengan orang yang menolak Anda, karena orang-orang tersebut awalnya tidak paham. Sama seperti saya di awal, saya juga menolak peluang yang namanya network marketing, tapi sejak saya ketemu For Life, saya bersyukur saya bisa berbisnis network marketing menjadi networker yang profesional. Bukan hanya terjebak di dalam kemonotonan ya, kesehari-harian yang seperti itu aja ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, segera bergabung dengan network marketing, atau tanyakan lebih lanjut kepada orang-orang yang membagikan video ini kepada Anda. Saya yakin peluang network marketing ini sudah bukan sesuatu yang aneh di abad ini. Karena kalau Anda tidak menjalankan network marketing, justru orang yang bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa mengubah kehidupan Anda kalau Anda tidak mulai berbisnis. Dan berbisnis yang paling mudah zaman sekarang, yang paling mudah untuk startupnya, itu adalah network marketing. Dan For Life, ini adalah sesuatu yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan Anda. For Life, bisnis jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, dan uang masuk terus. Ini sudah terbukti dari saya ya. Hari ini saya di Jerman, di Munich ya. Besok pindah ke Milan, Itali. 1 minggu lebih jalan-jalan tapi tidak pusing, karena aset terus bertumbuh dan penghasilan itu terus datang. Itulah yang kita cari dalam kehidupan ini, Bapak sekalian. Jangan mau seumur hidup Anda terus bekerja saja, padahal juga tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun, tidak pernah mendapatkan kesuksesan apapun. Peluang network marketing memberikan banyak hal buat kita semua. Saya mengajak teman-teman Budi Kuang, sahabat-sahabat ya, teman-teman sekolah, teman-teman orang yang mengenal saya ya, jangan ragu ambil peluang ini, karena siapa tahu ini menjadi jawaban doa buat Anda semua. Sukses untuk Anda. Not to be a Superman, but to be a super team. Jangan menjadi Superman, hanya bekerja sendirian seumur hidup, tetapi jadilah super team. Kalau tidak bisa sukses sendirian, mari kita sukses rame-rame. Sampai bertemu di Indonesia. Sukses untuk Anda. Ambil peluang bisnis For Life segera kepada orang yang membagikan video ini kepada Anda. Sukses untuk Anda.